Udah saya aja yang rekam. Sampun direkam Bu niki. Sudah kayaknya Pak. Oh, kayaknya. Oke. Langsung saja Pak Fajar nggih. Siap. Oke, terkait persiapan niki kita tentukan dulu. Ini untuk yang menjadi coach-nya pertama siapa? Monggo. Jelas jenengan. Baik, saya dulu tadi ya. Pak. Nek kula kali jenengan iki kudune mentore kok gak coaching. Oke. Kan mentore. Untuk persiapan dulu Pak ya. Jadi untuk persiapan dulu. Siap. Monggo jenengan siapkan terkait hal-hal yang nantinya jenengan curhatkan nggih melalui metode coaching ini alur tirtani. Masalahku banyak tugas sih Pak. Satu aja jangan banyak-banyak. Nanti yang banyak itu yang luring aja nanti. Ini kita ada waktu 40 menit ya. 20 per 60 menit bagi 2. Iya. Betul. Oke, 5 menit persiapan. Ini sudah jam 13.56. Nanti kita start mulai coaching nanti jam 14.00 nggih. Oh, nggih, siap. Hitungan waktunya nanti juga lebih. Jadi 14.00 saya selesai jam 14.20. Jadi selesai 5 menit kemudian saya refleksi untuk itu. Oke, semoga jenengan persiapkan dulu. Saya juga mempersiapkan kira-kira apa nanti yang akan menjadi bahan saya atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan hadir nanti. Ampun serius Pak, ini kan latihan tuh. Ya enggak apa-apa. Pokoknya kudu serius ya loh. Terus kadung sepanu. Malah gimana serius. Kucing kan curhat toh Pak. Jadi curhatnya ya biasa loh sebenarnya. Gitu. Gitu. Wah, curhat masalahku. Masalah pribadi boleh Pak, nanti monggo masalah pribadi boleh, masalah pembelajaran boleh, atau mungkin masalah rekan sejawat yang ada di sekolah jenengan ya boleh. Ini masalah pribadi harus sama ngopi Pak. Oh gitu. Siap gimana? Lanjut ya adik. Masih ada waktu 3 menit. Kita sesuaikan waktu seperti yang kita sepakati tadi Pak ya. Oke, siap. Oke. Berarti nanti jam 4 sampai 14 sampai 14.20. 14.20. Ya. Karena kita mulainya kan jam 14 kurang 5 menit ya. 5 menit untuk persiapannya. Oh gitu. Oke, persiapan saya sebagai kucing. Itu. Terus selanjutnya nanti jam 14.40 itu nanti pelaksanaan kucingnya, latihannya. Bukan pelaksanaan kucing tapi latihan kucing. Sampai 14.20 kan waktunya 20 menit. Terus nanti 14.20 sampai 14.25 nanti 5 menit ya. 5 menit itu nanti refleksi bagi saya tentunya. Dan untuk selanjutnya nanti jam 14.25 nanti persiapan lagi, jenengan sebagai coachnya, saya sebagai coachnya. Jadi terus kita laksanakan lagi ya. Santai. Masih ada waktu. Tapi kalau misalkan Pak Fajar udah siap, boleh kita mulai kok. Kasih kode aja kalau sudah siap. Aku nih disuruh mikir langsung gimana? Loading, Pak. Hah? Disuruh mikir langsung loading. Enggak ada loading lah. Aman pokoknya. Aduh.
Sudah 13.59, bisa kita mulai ya. Oh, nggih. Pak, tapi kita juga muncul di di main room. Ya pastilah. Kita kan nggak keluar di sana. Oh, Kita kan nggak keluar dari sana, toh. Kayaknya nggak keluar. Tapi kalau ya nggak tahu juga. Tetap ada di sana, gitu. Dia tahu. berarti nggak jadi pribadi, Pak. Nggak. Yang datar-datar aja berarti. Ya, yang datar aja lah. Oke, Pak Fajar, kita mulai ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Widodo. Baik, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Fajar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, baiklah. Untuk kesempatan siang hari ini ya, kita masih diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol, ya, Pak untuk ngomong, ya. Pak Wid, Gimana? kalau kucing itu yang apa namanya? Yang punya masalah yang minta atau Yang punya masalah yang kucingnya, Pak. Ya, maksudnya Ya. yang minta percakapan itu dari Iya, kucing. betul ya. Iya, berarti sayanya yang minta percakapan. Iya, betul. Oh, baik, gitu. Kita lanjut Pak Fajar ya. Supaya nanti untuk kucing. Oh, enggak usah, kita lanjut saja. Ini ngobrol-ngobrol biasa saja. Jadi, baik Pak Fajar, alhamdulillah kabarnya juga baik. Kita masih diberi kesempatan hari ini untuk ngobrol santai. Ya, ini dengan itu Pak Fajar, apa namanya? Kemarin Pak Fajar kan sempat ngomong sama saya ya, Pak, hari Senin kalau nggak salah. Memang kesempatannya baru bisa hari ini, ya saya baru bisa menyempatkan. Ya, alhamdulillah Pak Fajar juga ada waktu. Tuh kemarin Pak Fajar ya saya katanya ada yang mau diomongkan, obrolkan gitu. Ya, kira-kira apa Pak Fajar ya yang mau diobrolkan? Jadi pertama ini Pak Wid, saya menghubungi Pak Wid karena memang ada keresahan dari saya yang mungkin saya ingin sharing aja sama Pak Wid. Iya, ya. Jadi tujuannya mungkin yang pertama agar saya plong, yang kedua mungkin dari percakapan kita ini bisa menemukan suatu solusi yang mungkin belum saya temukan. Ini Pak Wid, ini kan kita mengajar di kelas tinggi ya. Kelas tinggi ini yang saya rasakan selama ini kok semakin ke sini kelas tinggi itu saya rasakan kok semakin sulit untuk mengikuti apa yang kita arahkan. Ini saya amati dari beberapa kejadian seperti misalkan waktu upacara, waktu senam, waktu sholat dan lain-lain itu mereka itu ini ketika kita arahkan itu kok justru dari kelas rendah yang bisa tertib lebih dulu. Untuk yang kelas-kelas tinggi itu saya amati kok ini ya, justru agak lama ya bisa mengikuti, akhirnya juga mengikuti, cuma itu dari apanya ya. Jadi anak-anak itu pengen belakangan gitu. Itu baik di upacara, baik di senam maupun di waktu kita pelaksanaan sholat itu seperti itu. Itu Pak Wid yang saya alami. Gitu. Baik. Jadi intinya Pak Fajar ingin ngobrol-ngobrol gitu. Terkait hal tersebut, terkait kok anak-anak itu khususnya kelas tinggi kok sulit ya sekarang untuk diatur. Sulit untuk disiplinnya itu lebih sulit daripada anak-anak yang kelas rendah. Misalkan tadi dikatakan waktu sholat, waktu upacara dan sebagainya. Anak-anak yang kelas tinggi itu cenderung sulit untuk diatur, gitu Pak Fajar ya? Oke, Pak. Oke, baik. Jadi permasalahan di sini sudah jelas gitu. Jadi terkait hal itu, sepengetahuan Pak Fajar, kira-kira yang Pak Fajar rasakan, kemudian Pak Fajar mungkin sudah menganalisa juga, itu apa yang menyebabkan mereka itu cenderung sulit diatur ya? Kira-kira apa Pak Fajar?
Kalau ini sepengetahuan saya ketika saya mengamati mereka itu lebih ke ini, mungkin mereka merasa lebih dewasa dari adik-adiknya. Jadi ketika kegiatan bersama seperti itu, jadi ketika mereka diarahkan bersama-sama dengan yang lain itu saya lebih besar kok, saya lebih ini. Jadi mungkin ada kecenderungan ke situ. Jadi agak sulit saja mengikuti. Akhirnya kalau adik-adiknya nurut itu malah aku kan lebih besar. Kayaknya gitu, kayaknya secara psikologis gitu. Oh gitu ya, secara psikologis. Jadi mereka itu yang kelas atas tuh merasa lebih dewasa, lebih besar Iya. gitu ya. Jadi seolah-olah mereka itu memang merasa dirinya itu lebih besar dari mereka yang kelas rendah gitu, seperti itu Pak Fajar ya. Atau mungkin Kayaknya ada apa namanya yang lainnya yang jenengan sudah analisa Pak Fajar, mungkin selain merasa mereka itu lebih dewasa atau mungkin merasa lebih besar dari yang lainnya, dari kelas-kelas rendah, mungkinkah ada hal-hal yang lain yang membuat mereka itu melakukan hal itu gitu Pak? iya. Mungkin ini juga nggih Pak, karena saya kan kelas 6. Kelas 6 itu mungkin mulai masa peralihan dari Ya. SD ke SMP. Jadi mereka lebih cenderung untuk mendengarkan teman-temannya. Sekarang tuh udah agak bergeser. Kalau dulu Ya. mereka ketika masih kelas 1 2 3 sampai 4 5 itu masih agak mudah lah, agak mudah. Ya mulainya itu kelas 5. Kelas 5 itu sudah agak mulai mereka itu tidak 100% ke Bapak Ibu guru atau ke orang tua, tapi ke teman-temannya akhirnya ikut jadi pertimbangan mereka. Apalagi ya teman-teman yang ini yang mungkin kurang baik ya. Jadi ada beberapa anak yang justru diikuti. Nah, mungkin itu juga relate dengan psikologi mereka karena di usia remaja kan kebanyakan mereka interaksinya justru dengan teman-teman, mungkin itu Pak. Jadi ke guru, Bapak Ibu guru kalau belum mereka anggap bisa teman ataupun mereka merasakan kenyamanan dengan temannya, mungkin itu juga belum bisa gimana ya, mereka kayak ada batas gitu loh masih sama Gitu. dengan Bapak Ibu guru. Mungkin itu Iya, baik Pak Fajar. Jadi dari permasalahan yang jenengan hadapi tadi itu menurut analisanya jenengan, selain anak-anak yang di kelas tinggi itu merasa dirinya sudah dewasa, merasa dirinya itu lebih besar dari anak-anak yang lain atau murid-murid yang lain, mungkin juga tadi disampaikan sedang mencari identitas gitu Pak ya, singkatnya seperti itu ya, anak-anak sedang mencari identitas. Ya, jadi dari perkembangan yang sudah jenengan paparkan tadi itu bisa saya tangkap. Jadi permasalahannya jelas gitu. Jadi permasalahannya itu dari tadi anak-anak yang sulit untuk disiplin dari anak-anak yang kelas rendah itu karena dua hal tadi. Tadi yang pertama merasa lebih dewasa dan lebih besar, yang kedua adalah sedang dalam proses mencari identitas diri. Seperti itu, sehingga mereka dirasa jenengan rasakan itu sulit untuk diatur gitu, seperti itu Pak Fajar ya. Ya, baik. Selanjutnya terkait yang sudah dengan identifikasi tadi, jadi permasalahan, kemudian dari identifikasi yang sudah jenengan paparkan tadi, itu kira-kira Pak Fajar ada enggak rencana kedepannya untuk membuat anak-anak itu bisa menjadi anak-anak mungkin yang lebih penurut dari sebelumnya atau dari situasi yang saat ini Pak Fajar hadapi, yang Pak Fajar rasakan. Mungkin ada rencana-rencana ini buat anak-anaknya Pak, biar nanti anak-anak itu, wah anak-anakku bagaimana caranya ya biar anak-anak itu bisa mudah diatur lagi, atau mungkin ya paling tidak secara disiplin anaknya itu lebih meningkat lah. Apakah ada rencana-rencana untuk tindak lanjut itu Pak Fajar? Mungkin untuk rencana yang mau saya laksanakan itu Pak, jadi ketika saya mengajar itu pengen coba saya masukkan nasihat-nasihat terkait yang sedang mereka hadapi. Jadi mungkin saya senggol sedikit.
Jadi misalkan ini ketika upacaranya karena gara-gara ketertiban itu belum tercipta dengan baik, kan jadinya molor jamnya itu Pak. Jadi ketika saya masuk kelas itu pengen saya coba, saya bahas sebentar gitu terkait apa yang terjadi di kejadian itu, sekaligus menanamkan nilai-nilai ya baru sebatas omongan mungkin nanti, tapi kan bisa kita rencana ini nanti kalau setelah kita beritahu seperti itu, nanti coba gini ya di pertemuan selanjutnya atau di hari Senin berikutnya coba nanti harus ada perubahan. Misalkan anak-anak coba nanti dirasakan perubahannya bagaimana, apakah itu menjadi lebih baik dalam arti tidak lebih kondusif gitu, tidak mengurangi jam pelajaran yang terlalu lama, atau misalkan karena itu sering-sering kejadian Pak, di waktu upacara, di waktu senam itu juga seperti itu. Bahkan di waktu sholat duhur. Sholat duhur itu juga seperti itu. Kita arahkan anak-anak, ayo ambil air wudhu. Nah itu biasanya itu ini. Iya. Drama dulu mereka. Lari ke kamar mandi lah, atau apa itu. Ada aja gitu Pak Fajar ya. Mesti ada aja alasannya mau kemana dulu. Jadi ketika udah masuk rencana saya juga gitu, nanti ada apa ya, jadi tidak hanya rutinitas sholat selesai doa bersama terus kita kembali lagi ke kelas, tidak seperti itu, mungkin ada sedikit apa ya, siraman rohani. Ya bisa nanti dari saya sendiri atau dari ibu, di sini kebetulan guru agamanya dari perempuan, gitu. Jadi itu saya minta bantuan untuk menasihati anak-anak ketika setelah selesai sholat. Mungkin bisa efektif, tapi perlu dicoba kayaknya. Iya, ya baik Pak Fajar, itu memang semua itu perlu coba karena itu memang jadi permasalahan. Tapi sudah disampaikan Pak Fajar tadi merencanakan, gitu. Yang pertama adalah terkait dengan menasihati anak-anak, khususnya adalah anak-anak yang kelas atas, yang yang diampu Pak Fajar setelah kegiatan upacara, ketika melihat mereka kurang disiplin, nanti rencananya Pak Fajar mau memberi nasihat pada anak-anak, dan pastinya harapannya Pak Fajar tadi juga supaya anak-anak untuk kedepannya itu lebih bisa disiplin lagi ya. Gitu. Terus Pak Fajar tadi juga mencontohkan lagi permasalahan yang dihadapi terkait dengan pas waktu jam sholat, Pak Fajar, pas jam sholat itu kadang-kadang anak yang dewasa malah justru lebih sulit untuk diarahkan untuk segera mengambil air wudhu dan sebagainya. Nah, nanti solusi dari Pak Fajar tadi rencananya itu akan berkolaborasi dengan guru agama untuk memberikan pencerahan, nasihat-nasihat supaya anak-anak itu bisa memahami terkait dengan pentingnya sholat. Seperti itu Pak Fajar ya. Oke, baik. Mungkin ada hal-hal gimana Pak Fajar? Ya, silakan. Mungkin ada misalkan Pak, misalkan bisa nggak ya? Kita kan sudah belajar tentang budaya positif, tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, gitu. Hal-hal seperti itu kalau kita masukkan ke keyakinan sekolah, pribun Pak. Maksudnya kita bisa masukkannya itu bisa nggak ya dimasukkan ke keyakinan sekolah? Bisa berikan contohnya Pak Fajar, mungkin contohnya untuk memasukkan. Jadi misal untuk ketertiban di musola, kita bikin keyakinan di musola, misalkan ketika kan kalau di musola kan kita bisa serempak dari kelas kecil sampai kelas besar kita di situ. Itu bisa nggak kita bikin keyakinan, tapi kalau nggak tertulis gitu apa ya ini ya? Maksudnya ini kalau tadi kan setelah sholat ada tausiah dari guru agama. Tapi kalau misalkan sebelum sholat itu kita bikin keyakinan apa namanya, keyakinan sekolah atau keyakinan musola itu. Keyakinan kelas lah. Yang maksudnya ini dari anak agar kita ibadahnya nyaman gitu. Diperbolehkan nggak ya kalau sebelum sholat itu kita melakukan itu? Ya, baik. Itu kalau menurut Pak Fajar itu kira-kira dengan adanya keyakinan kelas atau keyakinan bersama terkait pelaksanaan sholat duhur berjamaah itu, kira-kira menurut Pak Fajar itu
memungkinkan tidak untuk dilaksanakan? Mungkin bisa, cuma ya itu nanti pikiran saya kalau jadi sebelum sholat kita, tapi ya gini ya, masa di musola kita bikin gitu. Oh Bisa iya ya, jadi mungkin gitu. ini Pak, mungkin ini, Ya, mungkin ya. bisa ini kan kita pagi itu ada membaca Asmaul Husna bersama. Ya. Nah, mungkin setelah itu kita bisa membahas tentang ibadah kita biar lebih efektif, bagaimana kita buat keyakinan-keyakinan agar anak punya komitmen di situ. Oke. Mungkin. Ya. Bisa, mungkin. Ya. Soalnya kalau pagi itu kan kita ada Asmaul Husna yang serempak bersama. Betul. Ya. Oh, berarti di sekolah Pak Fajar itu ada pembacaan Asmaul Husna sebelum masuk kelas ya? Ya, setiap pagi itu ada Asmaul Husna. Oh, ya. Berarti sudah budaya positifnya sudah jalan Pak Fajar ya? Luar biasa. Alhamdulillah, Pak. Ini bisa dicontoh ini. Baik, jadi tadi mungkin dari pemaparan Pak Fajar terkait dengan rencana aksinya untuk anak-anak yang terkait khususnya ibadah gitu. Ibadah tadi selain ada pencerahan pada waktu sholat, setelah sholat, mungkin Pak Fajar tadi juga bisa juga merencanakan atau membuat semacam keyakinan ya. Baik, itu bisa jadi dilaksanakan Pak Fajar kalau misalkan memang Pak Fajar memang yakin bahwa itu bisa dilaksanakan dan itu mungkin cukup efektif, itu bisa dilaksanakan. Itu yang penting intinya adalah Pak Fajar sudah memiliki rencana-rencana untuk mendisiplinkan anak. Ini yang harus dilaksanakan dengan baik. Baik, Pak Fajar, percakapan hari ini cukup menarik juga ya, cukup menguras energi juga. Tapi tidak apa-apa. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan rencana yang sudah Pak Fajar rencanakan tadi terkait dengan nasihat pada anak setelah upacara bendera, setelah upacara bendera, kemudian ada lagi nasihat kolaborasi dengan teman rekan sejawat, khususnya adalah guru PAI-nya terkait dengan disiplin sholat, waktu sholat, dan juga rencana pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan apalah itu terkait dengan disipliner di sekolah Pak Fajar. Nah ini kira-kira ini Pak Fajar akan melaksanakannya kapan nih mulainya? Bisa dilaksanakan kapan? Karena kita pelaksanaan sholat ini setiap hari, Pak, untuk Senin sampai Kamis, dan kita pembacaan Asmaul Husna itu juga setiap pagi. Mungkin insya Allah bisa mulai besok, Pak, kita laksanakan. Jadi kita coba dulu itu seperti apa. Nanti untuk penguatannya di waktu setelah selesai sholat itu dengan guru agama yang mengajar. Terus untuk yang nasihat ketertiban di waktu upacara ataupun senam itu saya lakukan mungkin nanti di waktu selesai pelaksanaan upacara. Jadi ketika ada kejadian itu nanti bisa langsung kita singgung di kelas. Untuk kedepannya di hari berikutnya, misalnya Senin depannya atau Jumat depannya, itu pelaksanaan upacara dan senam itu bisa lebih efektif, seperti itu mungkin. Oke, baik Pak Fajar. Tadi itu yang sudah Pak Fajar tuangkan semua, mudah-mudahan. Atau mungkin ada lagi Pak Fajar yang ingin disampaikan? Mungkin itu dulu Pak. Mau saya coba dulu, semoga nanti bisa berjalan. Pokoknya nggak berjalan dengan baik, saya cari jenengan lagi. Oke, siap menerima curhatan pokoknya ya. Baik, baiklah Pak Fajar, untuk diskusi hari ini ya cukup asik juga, dan mudah-mudahan ini yang ingin jenengan rencanakan dari permasalahan yang sudah jenengan sampaikan tadi itu bisa dilaksanakan dengan baik, dan harapannya anak-anak juga bisa lebih disiplin dan semua bisa berjalan dengan baik. Seperti itu Pak Fajar ya. Terima kasih Pak Wid atas waktunya, atas tanggapannya. Ini mungkin memang kita perlukan Bapak Ibu guru yang di sini yang ini perlu curhat Pak. Mungkin sekali-kali tidak dengan teman sejawatnya, tapi dengan
lintas ini kan mungkin lintas sekolah. oke. Ya. Oke. Bisa Pak. Ya, jadi artinya terkait dengan apa ya, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, baik itu individu, masalah diri kita sendiri, atau mungkin masalah di sekolahan ya, di sekolahan atau masalah-masalah yang lain, kita bisa saling sharing lah, Pak Fajar ya. Jadi Siap, Pak. dan mudah-mudahan nanti ya pas waktu jenengan bisa sharing dengan saya juga ada waktu yang luang sehingga kita bisa berbicara, bisa ngobrol-ngobrol seperti permasalahan yang baru saja kita bahas tadi Pak Fajar ya, gitu. Siap. Jadi oke, Pak Fajar, terima kasih untuk waktunya dan saya ucapkan mudah-mudahan apa yang menjadi rencana panjenengan itu kedepannya akan berhasil dan menghasilkan sesuatu yang baik tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk anak-anak, untuk sekolahan dan juga untuk masyarakat. Itu Pak Fajar ya. Amin. Terima kasih karena saya masih ada acara, jadi mohon maaf tidak bisa mendampingi lama. Ya, saya ada acara lain. Terima kasih Pak Windy. Siap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit refleksi. Apa sih Garabi? Refleksi. Saya download dulu, download formatnya itu. Iya, ada. Ya. Oleh persiapan Pak, persiapan 14.25 nanti jenengan masuk jadi coachnya. 14.25, oke. Iya. Ada waktu 5 menit. Oh, tak kira maksudnya ya Pak. Maksudnya coaching itu tak kira yang punya misal punya permasalahan itu yang minta. Betul seperti itu. Iya. Itu sebenarnya yang minta itu, cuman kadang kan yang membuka. Yo, kalau yang membuka arus kan tergantung kita atau coach atau coachnya ya enggak masalah itu sebenarnya. Tapi yang jelas di sini nanti kan kita pembelajarannya itu kita berperan sebagai coach dan coachee. Kalau kita sebagai coach itu peran kita seperti apa, coachee seperti apa gitu, atau yang penting sesuai alur ceritanya itu. Seperti itu, Pak. Ya, buat refleksi dulu. Mudah-mudahan nanti bisa. Siap. Untuk refleksinya ini nggak diupload Pak ya kayaknya. Kan di itu nggak ada pertanyaan, nggak ada itu ruang uploadnya. Mungkin nanti dibacakan ya mungkin nanti. Oh, presentasi. Iya hasilnya tadi refleksinya dia. Mungkin lah tapi nggak tahu. Iya. Harusnya nanti ya ada waktu karena untuk refleksi ini ya butuh pemikiran juga sih. Ada hal yang harus ditulis sih masalahnya. Cari kertas dulu. Ya. Jenengan di sekolah atau di rumah Pak Win? Ini saya kebetulan sudah di rumah Pak. Tadi kan rencana mau jemput anak saya. Lah kebetulan adalah harus dijemput istri saya. Terus dan saya kan sampai jam 4 lah. Nanti sekolah sampai jam 4 walah aku. Ya, nggak ada jam tadi saya. Gimana? Aku lagi sadar ini 4 jam. Dan biasanya 3 JP lah. Iya. 3 JP. 4 JP. Dan Maria nih Pak, apa iki? Di sekolahan ki sini jam 1 baru selesai. Jadi kemakannya kadang telat loh. Iya. Oh, gitu. Nah, tempat saya sih setelah sholat itu biasanya kalau kelas atas sih masih ada 1 jam atau bahkan mungkin kadang juga sudah nggak ada jam, tinggal ekstra kurikuler aja. Ini berarti teman-teman yang lain juga sedang itu Pak, sedang rukal. Ini tadi Putri baru pulang, terus Bu Adi di ruang sebelah. Oh, lu malam toh? Dalam? Yang Putri apa malam? Putri malam. Putri kayak jam setelah Isya apa pernah? Iya, walah, malam terus begini Putri ya. Ini jam 2 mau apa ki? Aku gak pulang Pak, aku nek pulang kita biasanya teko omah ki Kak. Urung nyapu wis mulai rukul. Ya, waktunya jauh juga. Balik ning Ngawi ya?
Iya, Buin Ya, jarak sebelum jauh. sholat mau wis pulang. Hmm. 1 menit lagi Pak Fajar. Aku malah bingung, Pak. Bingung. Latihan sebelum mengkuci, ya, mengkuci yang lain. Latihan dulu. Sebelum luring nanti ya luring kucing siapa ini? Lagi jenengan penggerak danten loh. Ganti kucing siapa? Ya, ini? nggih. Atau orang ini makanya rada berat ibu-ibu kabeh kan kayak kan enek Pak, ngono kayaknya wis Pak Indro. itu standby tuh kira-kira. Nah, oke, mungkin bisa dimulai Oh gitu. sampai 14 berapa Pak kalau 20? 45. Saya tak tulis ya alur. Oke. Tujuan, identifikasi, Hmm. rencana. Aduh, ya terus. Ya, sering lali. Oh, tak tulis komplit malah biasanya malah bingung. Terus cara garis besar. 25 tanggal. Ya. Ya sampai 14.45 Pak nanti. Oke. 5, 45, 50 selesai. 55. Tujuan, identifikasi masalah, rencana, tanggung jawab. Iya. Tirta, aduh. Iya, Pak. Sekarang Pak Wid. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Wid. Waalaikumsalam Pak Fajar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, sehat seperti yang jenengan lihat. Sekarang di rumah atau di sekolahan Pak Wid? Kebetulan ini tadi sudah sampai rumah karena memang ada acara ya, mau ada acara ini, kegiatan ini. Jadi kalau saya sempatkan nanti di sekolah, pulangnya jam 4 dari sekolahan, jarak jauh ya Pak, 20 kilo. Nah, nanti belum kehujanan juga, musim hujan. Ini musim hujan soalnya. Iya, betul. Ini Iya, Pak. menindaklanjuti kemarin jenengan doa itu. Iya. Nah, ini ya, mohon maaf sekarang baru bisa menyempatkan waktu Pak Wid. Siap. Mungkin Pak Wid mau cerita-cerita terkait yang kemarin di WA kan, monggo. Ini mumpung kita bisa, kayaknya kita nanti bisa bicara cukup panjang hari ini. Niki longgar nggih Pak? Longgar ya. Longgar saya. Iya, longgar. Nggih, siap. Nggih, monggo Pak Wid untuk baik, dijelaskan. Terima kasih Pak Fajar untuk responnya, sudah menyempatkan waktu juga untuk kegiatan yang saya inginkan kemarin, yang sudah saya biarkan jenengan untuk berbagi, untuk terkait masalah yang saya hadapi. Sebenarnya banyak sekali masalah yang saya hadapi. Tidak hanya pembelajaran, masalah yang lain juga banyak. Kita perlu kolaborasi itu, Pak. Iya, makanya. Tapi gini Pak Fajar, jadi khususnya yang ingin segera saya tidak lanjuti juga sebenarnya permasalahan ini sudah menjadi permasalahan kalau di sekolahan saya itu kayak semacam tradisi gitu Pak. Semacam tradisi. Jadi tradisi bukan dari tradisi sekolahan, bukan dari tradisi keluarga atau bagaimana. Jadi gini, ada salah satu siswa saya kebetulan kan ngampu di kelas 5 ya, kelas 5. Itu ada satu anak itu sering sekali tidak masuk sekolah. Ya, sering sekali tidak masuk sekolah. Dan kebetulan untuk kakak-kakaknya itu dulu yang ajar juga saya. Dan kakak-kakaknya itu juga sama juga, dulu juga sering tidak masuk sekolah. Nah, dari situ saya untuk yang ketiga ini, yang adiknya ini, jadi yang kakaknya pertama itu yang laki-laki juga sama, akhirnya putus sekolah, tidak melanjutkan sekolah. Terus kemudian yang kakaknya yang kedua itu juga sama, sering tidak masuk. Terus yang ketiga ini juga sama, seperti itu. Jadi dari permasalahan-permasalahan yang sudah saya hadapi beberapa tahun yang lalu sampai saat ini kebetulan juga ngajar
si A ini tadi itu juga sering tidak masuk lagi. Nah, dari situ saya berpikir ini sebenarnya ada apa anak ini? Kok sering tidak masuk? Kakaknya juga sering tidak masuk. Terus kemudian kakak yang kedua itu juga sudah nggak masuk. Seperti itu Pak Fajar. Tadi itu masalah yang mengganggu dalam pikiran saya. Padahal kan kita tahu juga sebentar lagi ANBK ya. Kalau tidak masuk bagaimana nanti kan gitu. Itu jadi permasalahan gitu. Seperti itu Pak Fajar. Oh. Jadi tujuan kita berbicara pada siang hari ini terkait hal itu ya Pak. Jadi untuk membicarakan mungkin agar hal tersebut bisa terselesaikan ngaten nggih. Iya. Nah, ini menurut Pak Wid sudah sebelumnya itu kan sudah pernah terjadi sebelumnya nggih. Yeah. Mungkin ada apa yang jenengan temukan mungkin Pak Wid gitu. terkait hal-hal ini. Iya. Oh. Kalau yang saya rasakan selama ini saya juga mencoba untuk menggali informasi dari teman-temannya. Terus kemudian juga sempat ketika rapotan itu saya juga sempat ngobrol-ngobrol sama orang tuanya. Itu kalau saya menelaahnya itu semua dari informasi yang saya terima itu ada kecenderungan kurang perhatian dari orang tua, Pak. Sepertinya seperti itu. Jadi kan kalau kita tahu anak kita misalkan tidak masuk sampai katakan 1 minggu full itu pernah tidak masuk. Bahkan dikatakan 1 semester itu mungkin hanya masuk beberapa kali bisa, Pak. Seperti itu. Tapi orang tuanya juga nggak ada respon apapun. Ketika saya WA itu nggak ada respon. Terus kemudian ada respon pun alasannya sakit. Seperti itu. Jadi dari apa yang sudah saya lakukan identifikasi itu melalui rekan-rekan saya ya, melalui bukan rekan saya, tapi melalui teman-temannya yang satu kelas atau temannya yang rumahnya bersebelahan, itu seperti itu Pak. Jadi dari orang tuanya kok sepertinya nggak ada motivasi untuk mendorong anaknya itu supaya masuk itu gimana seperti itu. Dan itu sempat seperti ini. Kemarin itu sempat anak-anak yang satu kelas kelas 5 itu minta izin sama saya, minta izin gini, Pak, kita tak nengok si A ya, nanti coba sakit beneran atau enggak gitu, sampai gitu. Terus akhirnya kan rumahnya juga enggak terlalu jauh dari sekolahan itu. Ya saya izinnya aja. Ya silahkan coba dilihat temennya, mudah-mudahan kalau memang sakit ya mudah-mudahan nanti lekas sembuh. Karena sudah 1 minggu lebih Pak itu enggak masuk. Akhirnya benar dilihat itu Pak, benar dilihat. Nah terus setelah dilihat itu anak-anak ceritanya malah lucu lagi. Lucunya gini. Jadi orang tua si A itu malah marah-marah. Oh gitu. Itu malah marah-marah. Dan marah-marahnya sambil nunjukin obat. Ini lo sakit, ini lo sakit. Entah, tapi kita nggak tahu kan itu obatnya siapa. Nah anaknya itu kalau itu malah awalnya sih anak-anak yang lain tuh melihat dia itu biasa-biasa aja. Ya sudah kita biasa. Tapi ketika tahu anak ada teman-temannya jenguk malah lari masuk rumah kerubutan kemul itu loh Pak. Ya pakai sembunyi berarti. Itu. Nah, terus orang tuanya malah bilang ketemu nggih? Sempat ketemu. Anak-anak enggak sempat. Oh, enggak sempat ketemu. Nah, anak sempat ketemu dengan anaknya itu di rumahnya. Ya, terus lari ke kamar, kerubutan, ya mungkin macak sakit atau bagaimana enggak tahu itu, Pak. Terus orang tuanya malah nunjukin itu bahwa dia itu sakit. Ini loh obatnya dan sebagainya. Tapi anehnya lagi, Pak, Jadi anehnya lagi anak itu kalau gimana ya? Kalau waktunya ini ya agak urgent sedikit ya. Waktunya pencairan PIP itu loh Pak. Iya. Tahu itu mulai cair gitu aktif masuknya. Kadang 1 minggu 5 hari kerja ya. Lalu 5 hari masuk. Tapi setelah pencairan ya sudah berjalan gitu lagi. Saya juga nggak ngerti ini anak ini maunya apa gitu. Jadi saya juga sudah berusaha sebenarnya WA kakaknya kan juga kebetulan yang ngajar saya itu. Itu saya ngomong. Nah kebetulan kakaknya yang laki-laki yang nggak melanjutkan itu juga Pak, juga sering main di sekolahan SD. Itu. Saya tanya, ini adik kamu itu kok nggak pernah masuk kenapa? Itu lah saya identifikasi juga itu. Saya kakaknya itu. Nah, Pak, nopo niku lho, nek kan mlebet mboten purun. Lah ngendikane nggih, lah apa sakit?
Mboten nih Pak, mboten sakit tapi nek kula sanjangi niku malah bicara kotor gitu loh Pak, nyentak-nyentak gitu adiknya. Oh, nggih. Seperti itu ya. Nah, ini terus solusinya gimana nah ini? Saya kan sudah jadi bingung Pak itu. Seperti itu. Nggih. Jadi dari saya mengidentifikasi permasalahan itu terkait dengan kenapa dia nggak masuk itu dari temannya, alasannya seperti ini, dari orang tuanya seperti dari kakaknya seperti ini. Ini saya malah jadi bingung mana ini yang benar gitu loh. Terus Nggih. saya harus bagaimana supaya anak ini bisa tertib seperti itu. Tapi selama ini anu nggih Pak, untuk anaknya jadi kadang masuk, kadang enggak seperti itu nggih? Bukan kadang masuk, kadang enggak lagi Pak, sering enggak masuk Bang. Oh, sering nggak masuk. Sering Pas enggak masuk. tapi ketika anak itu masuk sempat tanya secara mendalam betul ke anak dereng. Belum. Kalau saya tanya ke anaknya secara detail itu belum Pak, karena kemarin itu karena memang saya juga heran juga sih, anaknya itu bacanya juga sulit juga ya, bacanya sulit. Terus tapi kalau ngomong pintar banget Pak. Kalau ngomong pintar, alasan itu pintar banget, nggak tahu saya itu. Alasannya bakatnya berarti di situ Pak. Iya, wah dia itu keahliannya apa komunikasi atau apa itu. Wah, tapi ya oke, tapi yang ingin saya dalami lagi itu jadi permasalahan sebenarnya apa, terus bagaimana ya caranya supaya dia itu bisa termotivasi biar mau masuk lagi bersama teman-teman itu bagaimana gitu. Setelah Itu. Pak Wid pernah melakukan identifikasi itu, maksudnya sudah mencari tahu tentang fakta-fakta itu, mungkin ada terbesit ide atau gagasan yang mungkin pengen Pak Ipit laksanakan itu mungkin apa Pak? Ada Pak? Terkait hal itu ada sebenarnya Pak, ada beberapa yang ingin saya coba ya, saya rencanakan dulu, saya rencanakan itu rencana yang ingin saya lakukan terkait dengan ketidakhadiran murid saya yang saya ampu ya di kelas 5 itu. Itu yang pertama adalah saya ingin menggali lebih dalam informasi yang valid terkait ketidakhadiran itu anak itu penyebabnya apa. Itu Pak, rencana saya itu. Jadi ya mungkin saya melalui kolaborasi dengan bukan kolaborasi apa ya namanya komunikasi langsung lah dengan orang tuanya. Atau mungkin saya datang ke rumahnya melihat kondisi keluarganya bagaimana, kemudian menanyakan secara langsung kepada orang tuanya itu penyebabnya tidak masuk itu kenapa. Jadi dari situ mungkin saya juga akan bisa memberikan semacam treatment atau apa ya motivasi kepada orang tuanya atau mungkin pada anaknya itu supaya mereka itu saling bersinergi lah antara anak dan orang tua ini untuk khususnya orang tuanya itu supaya orang tuanya itu lebih memberi perhatian, lebih memberi motivasi supaya anaknya itu mau masuk seperti itu. Itu rencana saya Pak. Jadi plan A-nya saya seperti itu. Tapi kalau itu tidak memungkinkan, mungkin saya bisa juga berbicara atau menggali informasi lebih mendalam lagi melalui kakaknya. Kebetulan kakaknya yang sudah SMP kelas 2 itu, yang dulu juga saya yang ngajar. Jadi ketika ada informasi apa, saya lewatnya situ. Itu saya insya Allah nanti juga saya komunikasi dengan kakaknya itu, menggali informasi, mudah-mudahan apa yang disampaikan kakaknya nanti itu benar-benar real yang terjadi. Jadi tidak ada rekayasa. Jadi dari situ nanti mudah-mudahan juga saya bisa menyikapi, mengambil sebuah tindakan sehingga saya bisa memberikan motivasi yang bagaimana ya, motivasi yang tepat yang bisa diterima oleh siswa saya tadi sehingga untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar untuk masuk sekolah itu minimal itu bisa terlaksana dengan baik. Rencana saya seperti itu Pak Fajar. Nggih, bagus sekali Pak. Jadi rencana Pak Wid yang pertama itu pengen menggali informasi sejelas-jelasnya nggih. Ya, jadi betul. Mungkin dengan cara mendatangi rumah, ketemu dengan anaknya, ketemu dengan orang tuanya sehingga nanti bisa berkomunikasi secara jelas gitu nggih. Terus yang kedua juga kalau itu pun itu rencana A nggih. Rencana yang B Pak Wid akan melaksanakan mungkin berkomunikasi dengan kakaknya
yang Betul. lebih mendalam. Jadi secara bertemu ngaten guys. Jadi kalau bertemu mungkin ini ya. Jadi lebih jelas Ya, dengan kakaknya. Ngaten gitu. betul. Oke. Ya, Pak Fajar. Selain itu Pak Wid mungkin kasus-kasus seperti ini sebenarnya kan banyak. Ada nggak dari Bapak Ibu guru yang lain mungkin cerita terkait hal ini, dan mungkin ada nggak hal-hal yang bisa sukses sampai anak ini ada atau belum kira-kira dari teman-teman? Dari teman-teman saya Pak Fajar ya. Kalau dari teman-teman saya sih sebenarnya nggak terlalu ada permasalahan yang sama Pak, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini semacam tradisi gitu Pak. Jadi tradisi dari keluarga itu ketiga-tiganya ya seperti itu. Jadi saya itu menjumpai sendiri, karena kan saya ngampunya pasti dalam 1 tahun ya, mungkin tahun sebelumnya mungkin guru yang lain, tahun setelahnya setelah saya mungkin guru yang lain seperti itu. Nah, dari tahun-tahun sebelumnya kalau ceritanya dari teman-teman guru itu untuk yang keluarga ini memang seperti itu. Tapi untuk yang siswa-siswa yang lain itu kebetulan tidak ada Pak. Jadi tidak ada permasalahan yang serumit itulah, untuk tidak masuk sampai beberapa hari bahkan mingguan itu tidak masuk, itu pernah sering Pak, itu benar sering sekali itu. Jadi untuk penyelesaian permasalahan ini ya memang khusus untuk keluarga ini. Tapi untuk sebelumnya ya biasanya komunikasi dari teman-teman itu untuk keluarga ini itu Pak, ketika rapotan itu biasanya komunikasinya. Tapi setelah itu tindak lanjutnya ya udah tidak ada lagi. Jadi ya berjalan seperti biasa lagi akhirnya. Sering tidak masuk seperti itu Pak. Ya. Oh. Nah, terkait rencana Pak Wid tadi itu kira-kira mau dilaksanakan kapan untuk pelaksanaan? Mungkin untuk mendatangi rumah ataupun menghubungi kakaknya yang tadi yang sudah di SMP itu tadi. Iya. Rencana saya nanti sebagai bentuk tanggung jawab saya Pak ya, sebagai wali kelas juga untuk mendidik anak juga, itu insya Allah saya lakukan secepatnya Pak. Yang jelas kalau bisa, misalkan bisa itu nanti saya rencanakan sebelum pelaksanaan ANBK. Jadi biar waktu pelaksanaan nanti anaknya sudah bisa disiplin masuknya seperti itu. Jadi ini masih ada beberapa waktu, tapi sebisa mungkin ya secepatnya saya lakukan, mungkin minggu depan atau mungkin minggu depannya, tergantung situasi dan kondisi dari saya Pak, karena saya sendiri kebetulan kan juga diberi tugas tambahan yang lain, tidak hanya mengajar, dari bendahara gajinya ya Pak. Terus yang lainnya juga dapodik, lagi malah ANBK ini juga. Nah ini makanya ini nanti ketika memang saya sudah longgar, nggak ada jam pelajaran, itu insya Allah ya, dan mungkin kebetulan anaknya juga pas tidak masuk, itu bisa saya datang ke rumahnya untuk mengetahui secara langsung sebenarnya apa yang terjadi, sehingga anak tersebut itu kok kelihatannya sekolahnya itu malas atau memang nggak ada dukungan dari orang tua, itu nanti Pak insya Allah minggu depan ini kalau sudah longgar. Seperti itu Pak Fajar. Bagus sekali Pak Wid. Itu memang pertanggungjawaban kita sebagai wali kelas, kita harus melakukan itu. Jadi semoga itu nanti kita memang harus mencari kejelasan. Kira-kira anak ini kenapa seperti ini, itu memang perlu kita gali dengan mungkin dengan cara rencananya Pak Wid tadi, itu bisa menemukan alasan sebenarnya. Karena soalnya kalau katanya teman, katanya orang tua, katanya kakak itu belum pasti. Betul Pak. Kalau katanya ini saya masih sanksi juga itu. Kalau ketemu sama anaknya, nah ini terus dia sedang melakukan itu, nah ini kenapa, itu mungkin akan justru kita akan menemukan yang sebenarnya. Mungkin itu bisa menjadi kesakan solusi Pak Wid. Ya Pak, ini Pak Fajar. Terima kasih Pak Fajar untuk waktunya. Sama-sama Pak Wid. Terima kasih atas sharingnya. Ini juga jadi pelajaran buat saya Pak Wid. Ya siap. Jadi rencana dari permasalahan yang sudah saya hadapi tadi, rasanya lumayan plong juga Pak. Jadi ada yang diajak bicara itu plong, karena selama ini kalau saya ngajak bicara sama rekan-rekan guru yang lain itu mereka pernah menghadapi permasalahan yang sama seperti ini, solusinya pun juga nggak begitu
ada Nggih. sepertinya ya, seperti jalan seperti apa adanya lah. Jadi kalau dengan curhat dengan orang lain mungkin dari sekolahan lain itu mungkin siapa tahu ada yang memiliki permasalahan yang sama gitu. Jadi itu Pak Fajar tadi yang saya rencanakan, kemudian Nggih. sebagai tanggung jawab dari rencana tadi, insya Allah itu akan segera saya laksanakan dan mudah-mudahan juga bisa menjadi motivasi bagi murid saya tadi Pak, setelah saya tahu permasalahannya ada, kemudian ada penyelesaiannya mudah-mudahan. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Fajar sekali lagi untuk Nggih, siap. waktunya dan Terima kasih mudah-mudahan nanti juga Pak lain waktu Wid. kita bisa sharing lagi di lain Oke, waktu. siap, siap. Selalu siap. Calling aja pokoknya. Siap, siap. Nggih, nggih Pak Fajar. Nggih. Terima kasih. Nggih. Nggih, siap. Ya, sampun Pak Wid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas 20 menit nggih. Ya, refleksi Pak. Nggih, selanjutkan refleksi. Dengan tadi sudah selesai Pak Wid. Apa nih? Buat refleksi. Refleksi? Belum Pak. Belum. Oh, siap. Belum. Apa yang masih perlu diperbaiki tadi tinggal.
Pak Wid, Dalam, ya. Iya. yang bawah itu kan ada umpan balik dari Koji ya? Yang bawah itu. Nggih. Oh, Ini tuliskan berarti umpan kita balik saling menulis. ya, ada Berarti umpan baliknya. saya menuliskan umpan balik dari jenengan menuliskan umpan balik dari saya gitu berarti? Iya, betul. Oh, okay. Atau yang tadi, terima kasih tadi ya, bisa lebih lega, bisa lebih gini tadi, itu bisa dimasukkan apa buat lagi? Anu Pak, bukan itu kan kalau menurut saya itu kan apa namanya, kucingnya ya, itu kucingnya. Yang dimasukkan umpan balik itu maksudnya ketika jenengan atau saya itu sedang di kucing oleh coach itu, yang kita rasakan itu apa gitu loh. Nanti yang kita rasakan ini apa, kita itu merasa grogi atau kita itu merasa senang atau merasa bagaimana gitu. Jadi perasaan pada saat itu. Oke. Tadi kan kita sama-sama sudah terima kasih dengan pembicaraan ini kita bisa plong, bisa ini, itu bukan umpan balik termasuk Pak? Bisa juga itu. Bisa kan gitu? Atau itu aja yang ditulis atau bikin lagi? Ya nanti nganu aja apa namanya ya, umpan balik dari Guci Anda, pertanyaan untuk Guci, apa yang Anda rasakan pada saat di kucing. Jadi saya kan sebagai kucinya, ketika saya di kucing itu yang saya rasakan dari awal sampai akhir itu apa gitu loh Pak. Oh gitu. Apa merasa
bingung dengan apa yang akan kita sampaikan atau merasa bagian canggung atau bagaimana itu loh maksudnya kita. Nggih, nggih. Nanti saya kirim jawabannya Pak. Tak kirim neng WA wae apa ya? Oh gitu. Oh, Oke, aku tinggal siap. kopas wae. Nanti kan bisa dikopas dari WA aja. Siap. Oke. Oke. Buka WA web dulu. Iya.
Nuwun sewu, Bu Nining niki sudah masuk di member napa dereng nggih? Udah saatnya masuk ke bor utama napa dereng Bu Nining niki? Pripun? Sudah. Oh, Saya sudah. sudah saya jadikan bos. Saya sudah saya jadikan bisa Nggih. Berarti di board niki kita sudah bisa keluar nggih. Langsung Kalau masuk ke member. sudah merasa nanti bisa di stop langsung masuk member. Oke, sudah 60 menit Pak ya udah ya. Lebih ya malah ya. Nggih. Oke. Nggih, masuk. Kita keluar Pak ya. Nggih, Oke, siap. siap.